Kelompok 212 dan kawan-kawan juga sangat anti dengan Jokowi. Jadi secara politik, kelompok 212 merasa punya satu kesamaan kepentingan dalam politik dengan Anies. Makanya mendukung Anies adalah hal yang logis. Tidak mungkin mereka dukung Ganjar kan? Yang harus diwaspadai adalah mereka lebih hati-hati dan main aman saat ini. Mereka tidak berani frontal teriak dukung Anies secara langsung. Atau bisa jadi karena tekanan dari orang-orang besar di belakang Anies. Jadi waspadalah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kali ini saya akan bicara tentang aksi reuni 212. Aksi ini sudah seperti acara ulang tahun. Padahal yang namanya reuni itu tidak seharusnya setiap tahun. Lihat saja reuni alumni sekolah atau kampus. Biasanya digelar beberapa tahun sekali. Tapi aksi 212 direunikan setiap tahun. Ini jelas merupakan aksi kurang kerjaan yang digelar oleh kelompok yang memang kurang kerjaan. Justru kalau punya kerjaan, mana bisa seenaknya minta cuti untuk ikut turun ke jalan. Justru karena banyak yang kurang kerjaan, makanya memilih turun ke jalan. Lumayanlah dapat nasi bungkus gratis, ketimbang tidak ada sama sekali. Seperti kata pepatah, tak ada rotan, maka akar pun jadi. Jadi aksi 212 ini semakin lama semakin menciut jumlahnya. Dulu bisa ratusan ribu orang. Jangan percaya dengan perkataan mereka yang bilang aksi 212 diikuti oleh 7 juta orang. Hanya orang stres yang percaya dengan klaim seperti itu. Tapi saat ini aksi 212 makin mengecil. Ibarat balon yang kekurangan angin. Awalnya besar, sekarang mengecil. Yang ikut aksi ini pun diyakini hanya ribuan saja. Dan sedihnya aksi ini mau digelar di Monas, tapi tidak jadi. Entah karena tidak dapat izin, atau memang dana sponsor tidak cukup banyak. Kalau Anies yang jadi gubernur, mungkin mereka akan gelar di Monas. Tapi sekarang yang menjabat adalah Heru Budi Hartono. Monas dikembalikan ke arah yang sepantasnya, sebagai ikon wisata kota Jakarta, bukan tempat demo kelompok penjual agama. Monas saat ini agak mendapat stigma negatif. Bicara soal Monas, pikiran kita pasti akan teringat dengan kelompok munafik tukang demo yang suka mempolitisasi agama. Monas jadi tempat nongkrong kelompok 212. Citra Monas agak ternodai. Maka dari itu, wajar kalau misalnya Monas steril dari berbagai kegiatan tak jelas. Lantas, reuni 212 kali ini mengundang satu pertanyaan. Apakah Anies akan hadir? Perlu kalian ingat, pada reuni 212 tahun 2019 lalu, Anies hadir di sana, di mana Fadly John dan Hidayat Nur Wahid dari PKS juga ikut hadir. Anies bahkan disambut dengan sebutan Gubernur Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, Anies memang sangat dekat dengan kelompok 212. Ini terlihat dari kedekatan antara Anies dan Rizik. Sewaktu Rizik kembali ke Indonesia dari Arab Saudi, Anies cepat-cepat menyambangi rumahnya. Pada Oktober 2022 lalu, Anies juga datang menghadiri pernikahan putri Rizik. Tapi untuk saat ini situasi agak sangat berbeda. Anies diyakini tidak akan punya nyali untuk datang ke reuni 212 karena saat ini dia sedang gencar mencuci bersih noda politik identitas yang menempel pada dirinya. Untuk sementara ini, Anies berusaha menjauh dari mereka agar dianggap nasionalis. Apalagi Anies saat ini sedang keliling Indonesia untuk tebar pesona, tampil dengan tampilan kinclong tanpa noda politik di masa lalu. Lucunya lagi, Anies tidak diundang ke acara reuni 212. Menurut penanggung jawab reuni 212, Yusuf Martak, Anies tidak diundang karena mereka tidak mengundang yang ada kaitannya dengan politik. Jadi, ingat baik-baik apa yang dia ucapkan. Tokoh yang diundang adalah ulama, habib, dan ustadz. Panitia tidak mengundang tokoh yang berpolitik praktis. Apakah kalian percaya dengan drama ini? Drama ini mirip seperti sinetron Indonesia yang jalan ceritanya sangat mudah ditebak maksudnya. Anies berusaha menghindar. Kelompok 212 sok mengatakan tidak undang Anies. Drama ini sangat jelas aroma settingannya. Mereka tidak mau undang tokoh yang berkaitan dengan politik.
Justru mereka itu ada karena kebutuhan politik praktis. Mereka muncul karena ada kebutuhan untuk politisasi agama. Dan sekarang mereka mau membuang topeng aslinya. Mereka tidak mengundang Anies bukan karena masalah politik praktis, tapi karena mereka sebenarnya dukung Anies. Siapapun sudah tahu kalau kelompok ini sangat mendukung Anies. Justru karena mendukung, mereka tidak mau mengundang supaya citra Anies terkesan nasionalis dan merangkul semua pihak. Kita semua tahu tujuan tertinggi dan paling penting bagi Anies saat ini adalah membersihkan noda politik di masa lalu. Pendukungnya dari dulu sudah gencar ikutan cuci bersih. Anies sedang menjaga jarak agar tidak dicap buruk. Kelompok 212 sepertinya juga ikut serta dengan cara tidak mengundang Anies di semua acara. Mereka menjaga agar Anies tidak makin dicap buruk. Masyarakat sudah pintarlah. Semua juga tahu Anies ini didukung kelompok yang mana. Sejarah kotor saat Pilkada DKI 2017 tidak akan pernah hilang selamanya. Momen tersebut terlalu besar dan masif untuk dilupakan begitu saja. PA212 dan kawan-kawan mau membuat kesan seolah-olah mereka itu bukan bagian dari pendukung Anies. Mau mengundang atau tidak, semua orang sudah tahu bahwa mereka ini adalah kelompok yang tidak bisa dipercaya ucapannya. Mereka lebih cocok kalau disebut sedang berpura-pura tidak saling mendukung, karena si Anies sangat butuh sebuah nama baik. Tapi percayalah, kelompok 212 ini ujung-ujungnya bakal milih siapa pada Pilpres nanti. Pasti pilih Anies juga kan? Mereka saat ini mendukung diam-diam saja, tapi mulut sok bilang tidak mendukung. Mereka saat ini tidak berani terang-terangan mendukung Anies. Mereka harus diwaspadai. Mereka sedang memakai topeng palsu agar banyak orang terbuai dengan mereka. Mereka dan Anies sepertinya sedang main sinetron murahan yang sudah tertebak jalan ceritanya. Anies ingin membangun kembali nama baiknya. Ini sama saja seperti kaca yang pecah, tapi berusaha disatukan kembali dengan lem. Percuma saja kan? Meski bisa dilem, tapi bekas retak dan pecah tetap kelihatan. Anies mau mencuci namanya sampai sebersih apapun, tetap noda itu akan kelihatan. Rekam jejak masa lalu tak akan bohong. Jejak digital kebrutalan saat Pilkada DKI 2017 adalah bukti tak terbantahkan. Kelompok 212 juga sama saja. Mereka seolah mau menjadi bijak, tapi sayangnya rakyat sudah tidak percaya. Tindakan mereka di masa lalu sudah tak termaafkan. Kelompok 212 dan Anies yang terkesan saling menjauh malah akan jadi bumerang buat mereka sendiri. Mereka malah jadi kelihatan munafik. Justru lebih baik kalau mereka saling mendekat dan mendukung. Toh, semua orang sudah tahu mereka berteman dekat. Saling menjauh menjelang tahun politik malah kelihatan munafik. Bukannya dapat simpati, masyarakat malah makin mual. Bertopeng ganda karena ada maunya adalah sebuah kelicikan sekaligus pengecut. Demi meraih kekuasaan, mereka tidak malu mengubah topeng. Kemunafikan seperti ini hanya akan menghasilkan pengibulan. Kalau mau main drama, minimal bikin skenario yang lebih logis dan meyakinkan. Jangan yang murahan seperti ini. Bikin jalan cerita yang berkualitas setara film Hollywood. Sampai kapanpun Anies akan selalu diidentikan bergaul dengan kelompok 212. Anies adalah antitesis Jokowi. Kelompok 212 dan kawan-kawan juga sangat anti dengan Jokowi. Jadi secara politik, kelompok 212 merasa punya satu kesamaan kepentingan dalam politik dengan Anies. Makanya mendukung Anies adalah hal yang logis. Tidak mungkin mereka dukung Ganjar kan? Yang harus diwaspadai adalah mereka lebih hati-hati dan main aman saat ini. Mereka tidak berani frontal teriak dukung Anies secara langsung. Atau bisa jadi karena tekanan dari orang-orang besar di belakang Anies. Jadi waspadalah. Sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.